lainnya. Kalau ikut manuskrip, ikut kertas-kertasnya, di sini saya contohkan ada, ini kan catatan saya pribadi ya. Di sini ada DAM 0127, ada DAM 0125, ada DAM 029, ada Hijazi Berlin, ada Birmingham, ada Codex 1615. Nah, ini kalau kita Iwan Filah bisa buka di Islamic Awareness, islamicawareness.org. Di sini ada Quranic manuskrip. Nah, kalau di scroll ke bawah ada radiokarbon. Di sini kita bisa lihat, kita bisa membuktikan bahwa manuskrip-manuskrip ini memang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk salah satunya Codex Sanaa'i. Nah, di sini ditulis mid first century of Hijrah. Kita sama-sama tahu Hijrah itu tahun 610 ke 622. Jadi waktu Al-Quran ini atau Mushaf ini ditulis, Rasulullah masih hidup. Ini bisa dibuktikan dari carbon datingnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa 95% ini telah di carbon dating ya. 95% probability, kemungkinan ini berasal belonging to the period between 578 dan 669. Ya. 578 ke 669. Berarti waktu Al-Mushaf ini ditulis, Rasulullah ini masih dalam masa hidup Rasulullah. Dan ini ada yang ini 0125, itu yang ini 0125. Ini di 543 ke 643. 563 ke 643. Kemungkinannya 95,4%. Ini carbon datingnya. Jadi Al-Quran ini, Mushaf ini berada di zaman Rasulullah. Dan dites dengan carbon dating ya. Jadi jelas. Nah, di tahun 632 begitu Rasulullah meninggal, di bulan Desembernya ada perang Yamamah. Perang Yamamah ini kalau kita baca menurut tafsir Al-Qurtubi, di sini kita bisa baca di halaman 127. 127 ya kan, agak ngebosenin kan, tapi bodoh lah, bentar lah, sedikit lah. Di halaman 127 pelajaran loh nih. Bab kodifikasi Al-Quran dan faktor yang mendorong Uthman menulis beberapa mushaf salinan dan membakar mushaf-mushaf lainnya, serta menjelaskan tentang sahabat yang mampu menghafal Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang tadi saya bilang, perang Yamamah di bulan Desember tahun 632 itu jelas kalau kita ambil sumbernya dari Arab Saudi. Di sini Al-Yamamah Battle, Saudi Arabia, Riyadh. Ini ada jelas nih Battle of Yamamah. Jadi menurut kitab ini, setelah ketika terjadi pembantaian dahsyat terhadap penghafal Al-Quran dalam Perang Yamamah yang berlangsung pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, di mana dalam pertempuran ini terbunuh tidak kurang dari 700 orang penghafal Al-Quran. Maka Umar bin Khattab pun mengisyaratkan kepada Abu Bakar Siddiq agar mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi di tahun yang sama Rasulullah meninggal, 632, itu ada perang di bulan Desember, namanya Perang Yamamah, itu ada sejarahnya jelas. Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain dengan Umar itu mengumpulkan Al-Quran. Yang diperintahkan itu Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan. Karena Zaid bin Sabit ini kebetulan pemuda dan termasuk penulis Al-Quran di zaman Rasulnya. Nah, habis itu begitu dikumpulkan oleh Zaid, itu diberikan lagi kepada Abu Bakar waktu itu, karena yang menjadi khalifah waktu itu Abu Bakar. Ingat ya, Abu Bakar cuma menjabat sebagai khalifah itu 2 tahun, Umar kurang lebih 10 tahun, habis itu Uthman.
Nah, jadi semua salinan ini dikumpulkan oleh khalifah-khalifahnya. Nah, jangan berpikir bahwa ini tuh periode atau zaman ya. Abu Bakar, Umar, Utsman ini orang-orang yang bersama Rasulullah setiap saat. Jadi mereka memang orang-orang dekat Rasulullah. Terlebih lagi, ini tadi kan saya ambil dari Tafsir Al-Qurtubi. Kalau kita buka buku The History of Quranic Texts from the Revelations to Compilations. Ini bahasa Inggris. Yang ini bahasa Inggris ya. Enggak, ini bahasa Indonesia. Enggak, ini yang bahasa Inggris. The Quranic Text of Revelation of the Compilations. Yang ini bahasa Inggris ya. Tapi udah ditranslate ke bahasa Indonesia, ini yang bahasa Indonesianya. Nah, di halaman 71. Di halaman 71 ini diceritakan ada memang 65 penulis Al-Quran yang ada waktu zaman Rasulullah. Biar saya bacain ya, halaman 71. Nah, nih. Pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penulis wahyu. Mereka adalah Aban bin Said, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya. Jadi, waktu Rasulullah menerima wahyu ada 65 pencatatnya. Dan ini ada namanya semua. Ya, setelah itu, ini zaman waktu Rasulullah SAW mendiktekan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit, itu tadi ya, yang di Qurtubi tadi. Ya, lupa tadi halaman 127. Nih, yang tadi di sini. Di sini ya, Zaid bin Sabit. Umar mengirimkannya surat kepada dan seterusnya. Nah, begitu di sini. Muhammad memanggil penulis yang ditugaskan. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti dan mewakili peranan dalam Nabi Muhammad, ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Itu, Neng, kalau bisa saya jadiin moderator, Neng. Itu ada penjual tela-tela di bawah, nge-spam. Tuh, nyampah dia. Nah, kalau kayak gini kan nyimak aja ya sambil jualan tela-tela ya. Habis itu di sini disebutkan saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi waktu itu, ini jelas ya, waktu penulisan, Zaid itu membacakan lagi yang dituliskan kepada Nabi Muhammad agar tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi begitu dicatat, diulangi lagi. Ya. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Jadi kalau doa-doa itu jangan dicampur. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Ya, jadi memang Al-Quran itu di kertasnya ini seperti yang ini. Kalau kita buka tadi yang ini, nah itu nggak boleh masuk ada doa-doa di sini. Nanti jadi ayat, nggak boleh. Jadi harus Al-Quran tok, gitu loh. Nggak boleh ada, karena ada kan kitab-kitab sebelum ini kan yang catatan kaki jadi ayat. Nah itu nggak boleh. Nah dan ini seterusnya. Nah yang ini. Setelah Utsman mengumpulkan semua, Abu Bakar, Umar, Utsman mengumpulkan, akhirnya di zaman Utsman itu
kitabkan. Ini yang Uthman punya, sama. Nah, kita bisa lihat di sini seperti tadi ya, Islamic Awareness, Quran manuskrip. Di sini ada beberapa Quran yang kita bisa baca dan kita bisa cross check sekarang. The Quran of Uthman at Tanakh, Samarkand, Uzbekistan. Kita buka. The Quran of Uthman at Tokapi Museum. The Quran of Uthman at Turk at Islamic Erles Muzezi. Kita buka. Petersburg juga ada di Rusia. Dan kalau bilang oh enggak itu Al-Qurannya Uthman, ini ada kita juga Al-Quran of Ali bin Abu Thalib. Ini menantu langsung. Ini yang waktu umur 7 tahun diangkat oleh Rasulullah langsung. Ini Al-Quran of Ali bin Abu Thalib, Sana'a Mushaf. Habis itu kita lihat ini yang di Samarkand. Habis itu ini yang Tokapi, yang Tokapi Museum. Nah, sekarang kalau kita mau cek, ini kebetulan alhamdulillahnya kita punya mushafnya. Yang ini, yang setebal ini, ada 822 halaman. Ini late first century of Hijrah, berarti 660 ya, 660. Nah, kita punya mushafnya. Kita ada 822 halaman. Jadi kalau kita buka, ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ini semua nih. Habis itu sampai 114 surat. Ya, kita contoh buka 110, 111 lah yang pendek-pendek aja. Ya, kita gedein. Habis itu kita buka di sini Al-Quran juga yang online sekarang. Kita buka 110 ya. Atau 111 juga nanti bisa. 110, 111. Ini 100 ya. 109, 110. Nah, kita buka contoh 110. Nah, nih kita coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. I, da, ja, a, nas, ru, loh, hi, wal, fat. Kita buka di sini sekarang. Ini yang online ya. I, da, ja. Ini sama persis nih kita. Saya pakai apa ya? Pakai korek aja deh. I, da, ja, a, nas, a, ja, a, nas, ru, lohi, jadi word by word, kata per kata ya. Ini 14 abad yang lalu, ini Al-Quran yang sekarang. Itu kita bisa cek kalau ada perubahan-perubahan dan seterusnya. Nah, kita balik ke Al-Qurtubi tadi. Ini untuk menjawab fitnahan-fitnahan. Ada yang mengatakan bahwa Uthman waktu itu menuliskan Al-Quran, lalu Al-Quran sebelum zaman Utsman itu dibakar. Nah, di sini dijelaskan, ya, ini di sini serangannya biasanya. Nah, ini bisa dijawab bahwa ya nah ini semua itu diperintahkan Uthman setelah sebelumnya mengumpulkan kaum Muhajirin, kaum Ansor dan kalangan terkemuka umat Islam serta bermusyawarah dengan mereka dalam hal itu. Jadi semua sahabat-sahabat, semua kalangan-kalangan Muhajirin dan kaum Ansor itu dikumpulin dan dilakukan bermusyawarah. Semua penghafal-penghafal ya, yang sudah hafal-hafal ya. Nah, habis itu sekalian membuang bacaan lainnya dalam hal ini. Mereka mendukung pendapat Uthman dan pendapat Uthman ini merupakan pendapat yang sangat benar dan sesuai. Semoga Allah merahmati juga mereka semua. Jadi sampai kalau nggak salah Ali bin Abu Thalib nih. Aku mendengar Ali bin Abu Thalib
berkata, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian berlebihan terhadap Utsman. Adapun ucapan kalian, dia adalah pembakar mushaf, perlu kalian ketahui bahwa demi Allah dia tidak pernah membakar mushaf kecuali atas persetujuan kami semua para sahabat." Nah, jadi semua sahabat, semua penghafal-penghafal Al-Quran itu setuju bahwa itu bukan bagian dari Al-Quran. Jadi mushaf-mushafnya itu memang ada yang dibakar. Diriwayatkan oleh Umair bin Sa'id, ia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata, "Seandainya aku yang menjadi khalifah pada masa kekhalifahan Utsman, niscaya aku pun melakukan kepada mushaf seperti apa yang dilakukan Utsman." Ini menantu langsung yang bilang. Dan dia dari umur 7 tahun udah ikut Rasulullah. Dia aja setuju dengan apa yang Utsman lakukan. Jadi nggak ada memang pembakaran. Dan ini yang kembali lagi ya, yang dibakar itu mushaf, bukan Al-Quran, mushaf. Jadi mushaf itu lembarannya. Jadi kalau ada lembaran-lembaran yang masuk doa kunut, doa ini, doa itu dibakar. Ya. Nah, ini terakhir ya. Abu Al-Hasan Al-Batar berkata, tindakan Utsman yang membakar lembaran Al-Quran dan mushaf ketika ia mengumpulkan Al-Quran mengandung hukum boleh membakar kitab-kitab mengandung nama Allah di dalamnya. Hal ini merupakan penghormatan lembaran dan mushaf Al-Quran sekaligus melindungi dari injakan kaki dan terbuang secara percuma di muka bumi ini. Jadi jangan sampai lafal-lafal nama Allah yang ada di mushaf yang tercampur dengan doa-doa itu sampai diinjek-injek. Gitu. Dan itu balik lagi. Itu sesuai, semua setuju dengan semua sahabat Rasulullah waktu itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang, oh Al-Qurannya, ya ini kita 14 abad kita bisa baca sekarang. Dan kita cocokin sama Al-Quran yang sekarang. Itu alhamdulillah, insya Allah gak ada yang kurang ya. Oke, saya ingatkan kembali ini Bang Jibril untuk temanya. Bang Jibril boleh sampaikan dulu untuk materinya seperti itu, dan nanti setelah itu kita masuk di sesi tanya jawab ya Bang Jibril ya. Siap. Dan mungkin ini yang akan tanya jawab ini non muslim nih Bang Jibril. Dan juga tadi saya ada melihat permintaan untuk naik itu salah satu pendeta Bang Jibril. Wih, siapa? Saya lihat lagi apakah beliau masih di sini. Beliau sudah tidak ada. Tadi salah satu pendeta yang minta naik juga. Begitu Bang. Wih, boleh juga nih kalau kita bandingkan apa namanya? Betul. Itu dia. Kita bandingkan transmisi kitab sucinya gimana? Betul. Nah, itu dia Bang Jibril. Jadi di sini mungkin ada yang tahu PPJ ya. PPJ juga minta naik, tapi saya nggak yakin orang ini bisa diskusi dengan baik di sini. Aduh, enggak deh. Kalau dia naik, saya turun deh. Saya nggak ini. Anissa ayat 140, tolong bacain Neng. Saya nggak. Aduh, minta ampun kalau sama dia. Nah, baik. Ini nanti kita akan masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan siapkan pertanyaannya, disimak dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Bang Jibril. Nah, terus setelah memasuki sesi tanya jawab, nanti minta bergabung aja seperti itu. Dan pastikan bisa membuka kamera ya teman-teman. Dan di sini saya juga tidak mengizinkan kata-kata yang tidak baik ya. Jadi di sini kita benar-benar belajar nih teman-teman. Kalau dari Neng Lisanya gimana? Ada yang dari penjelasan yang saya jelasin, dari penerimaan wahyu, transmisi, penulisan, habis itu pengumpulan sampai dengan Al-Quran Utsman dari tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau di? Belum. Kalau dari saya sendiri belum. Karena alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh Bang Jibril itu saya sudah pernah belajar juga. Tapi saya belum tidak sehafal seperti Bang Jibril seperti itu ya, dan belum bisa menjelaskan seperti Bang Jibril seperti itu. Insya Allah. Oke, baik kita lanjut ya Bang Jibril. Siap. Oke, silakan Abang. Jadi dijelaskan Mbak di sini, saya sambung aja yang tadi ya. Susunan dan susunan surat-suratnya. Ini saya bacain aja ya. Jadi ada yang masih berpikir bahwa Al-Quran itu penyusunannya, surat-suratnya itu disusun oleh sahabat-sahabat.
Oh tidak. Oh tidak seperti itu. Tidak seperti itu Vergoso. Jadi kalau kita baca disambung ya. Diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunan tidak secara urutan saat wahyu diturunkan. Nah, jadi kalau kita buka alquran.com sekarang, di sini kita bisa lihat ini susunannya, susunan Al-Quran ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Di sini ada urutan wahyunya. Urutan wahyu itu berarti dari yang turun yang mana? Yang duluan. Ini urutan wahyunya. Nah, tapi kenapa Al-Quran disusun secara seperti ini? Ini dari Allah langsung, lewat Rasulullah. Rahasianya hanya Allah yang maha tahu karena dia sebagai pemilik kitab tersebut. Jika seorang akan bertindak sebagai editor penyusun kembali kata-kata buku orang lain, misalnya mengubah urutan kalimat akan mudah mempengaruhi seluruh isinya. Hasil akhir tidak dapat diberikan pada pengarang karena hanya sang pencipta yang berhak mengubah kata-kata materi guna menjaga hak-haknya. Jadi kalau Allah yang menuliskan Al-Quran ini, yang melafalkan firman-Nya, beliau juga yang mesti menyusunnya. Karena ada beberapa hadis, riwayat seperti ini. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Nah, jadi ayat yang turun itu diberitahu, oh ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini. Itu dari Allah langsung melalui Rasulullah. Nah, sesungguhnya atas tanggapan kami mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggapan kami menjelaskannya. Maka guna menjelaskan isi kandungan ayat-ayat itu, Allah menugaskan Nabi Muhammad sebagai penerima mandat. Dalam hal ini Al-Quran memberi penjelasan. Jadi Allah itu memfirmankan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad punya tanggung jawab untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Itu mandat, itu tugas Rasulullah untuk menjelaskan maksud dari ayat itu. Gitu. Habis itu kita sambung dari sini. Ini kayaknya udah ini sih, udah ini masing-masing tersebut. Jadi ada 3 sumber ya yang saya pakai ya dari tadi kalau Iwan Filah mau belajar. Yang soal dari hadis dan periwayatannya itu ada di Tafsir Al-Qurtubi, ini jilid 1-nya. Habis itu dari sini, The History of Quranic Texts from Revelations to Compilations. Ini itu bahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya juga ada. Ini di translate sejarah teks Al-Quran dari wahyu sampai kompilasi. Habis itu kalau yang manuskrip-manuskripnya itu dari islamicawareness.org. Jadi 3 ya, Qurtubi, ini sama islamicawareness.org. Jadi datanya semua ada di sini dan ini data publik gitu loh, bukan data pribadi atau mungkin data pribadi itu tadi saya coret-coretan saya yang ini. Karena saya kadang-kadang debat tuh perlu menjelaskan, perlu menunjukkan. Dan kalau ada yang nanya lagi, radiocarbon dated-nya, kita manuskrip kita lengkap. Ini kodeks Sana'a. Radiocarbon date-nya ini jelas tahun berapa, 578, 669. Ini kodeks DAM 0129 tahun 638 di carbon dating. Dan ini semua manuskrip Al-Quran ya, dan tahun-tahunnya. Jadi ya, makanya itu tadi agak berat dan mungkin sedikit membosankan kalau sama orang yang maunya dijelasin tapi nggak mau baca. Nah itu mandat saya tuh menjelaskan. Saya yang baca, saya yang jelasin. Gimana nih? Oke, Bang Jibril masih mau dilanjut materinya atau kita naikkan tamu? Boleh kalau ada pertanyaan soal apa yang kita bahas. Kayaknya ini kalau terlalu banyak nanti malah nggak masuk nggak sih? Iya betul. Tamunya sepertinya ini teman abang juga kali ya. Kalau nggak open cam kayak saya minimal turunkan host. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya open cam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Boboy. Teman-teman bantu tap-tap layarnya naikkan 100 sampai 15k, teman-teman. 115k, teman-teman. Biar seimbang nih sama penontonnya. Penontonnya Saya ada 82. sudah open cam.
seharusnya di sini ya seperti itu. Padahal kami di sini tidak ada kata-kata yang tidak baik, menghujat maupun membedakan gitu ya teman-teman ya. Padahal kita lagi nggak bahas agama mereka loh. Ya betul. Ini kenapa nih? Apa mereka otaknya belum sampai gitu ya? Emosi, gue emosi. Dia mengagumi abang bang terlalu pintar. Masya Allah, tabarakallah. Saya izin bertanya host sama Bang Jibril ini Mungkin host. pemimpin-pemimpin mereka tidak sepintar abang nih, masya Allah. Waduh. Wah, makin panas dia dengar saya nih bang. Enggak lah. Ya masya Allah, tabarakallah ya. Oke, silakan bang Boboy. Pertanyaan pertama buat Bang Jibril, kapan Bang Jibril nikah? Pertanyaan pertama. Dijawab dulu. Harus Weekend dijawab, bang. itu pertanyaan. Weekend. Itu Weekend pertanyaan. bang. Weekend bang. Insya Allah di weekend. Siap. Sementara itu dulu host. Tuh, kok pertanyaannya kok kayak kafir nih? Serangannya pribadi nih, nggak paham saya. Ya, itu di luar dari tema. Ini kayaknya mau di ini dia nih. Nah, itu di luar dari tema loh, Enggak, Pak. gini. Saya tidak mengizinkan Izin, hal Kak, itu izin, terjadi Kak. ya, Pak ya. Siap. Izin. Itu di luar dari tema. Jadi Bapak masih mau diskusi atau tidak? Sesuai tema ya, Pak ya. Izin promosi bentar. Jadi begini Bang Jibril. Akun Siap. saya yang 10.000 lebih itu sudah hangus, nggak bisa masuk lagi. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan tadi kayak tadi bang. Bukan ya? Bukan, aku kan upload video. Aku kan sering upload video-video pendeta yang kocak toh. Oh. Jadi Iya. konsep ketuhanan mereka itu seperti tanah seperti kertas, seperti pulpen, terus nampilin video-video yang kocak gitu kan, pendeta gitu. Ya mungkin nggak tahu di report atau gimana nggak tahu, cuma lah kobong lah itu. Udah tinggal ini. Jadi teman-teman yang 854 dibantu di follow ya. Buat yang ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas ya bantu follow teman-teman. Oke, pertanyaan saya, Bang Boboy. Siap. Minta untuk di Siap. follow. Pertanyaan saya, Bang Boboy naik ke sini udah follow saya belum sebelumnya? Wah. Sudah dong. Wah. Oh udah. Oh, udah ya. Bang Aman ya? Jibril. Udah, Pokok oke, siap. apa ya? Konten apa ya? Komal-komal muslim yang sering bahas masalah diskusi lintas agama. Insya Allah saya follow semua gitu. Kenapa?